Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggemparkan di beberapa tahun yang lalu. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang memiliki pengikut atau penggemar yang banyak di salah satu platform media sosial. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan beberapa tebasan senjata tajam yang berada di sekujur tubuhnya, dan leher dari si wanita juga tergorok hampir putus dari kepalanya. Diketahui bahwa wanita itu adalah adik dari seorang tenaga kerja dari Indonesia dan baru menetap beberapa minggu di negara Malaysia. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman itu bernama Lisa Sirait yang berusia sekitar 14 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara. Kejadian yang mengerikan itu berawal ketika kakak dari korban mengajak adik perempuannya untuk pergi membeli makanan di pasar terdekat dari indekos kepemilikan mereka. Akan tetapi karena pada saat itu Lisa Kusuma Sirait merasa sedang tidak enak badan, dirinya kemudian menolak untuk pergi bersama kakaknya dan memutuskan untuk beristirahat saja di dalam kamar indekos tersebut. Kakak dari Lisa Kusuma Aulia Sirait yang bernama Dila Kusuma Sirait itu sebenarnya sempat bersikukuh untuk mengajak adiknya ke pasar dan berjalan-jalan sebentar di taman kota terdekat. Namun adik perempuannya tetap menolak. Dila Kusuma kemudian tidak bisa memaksa kehendak dari adiknya. Dan dia selanjutnya memutuskan untuk berpamitan dan kemudian pergi ke pasar terdekat, dengan meninggalkan adik perempuannya itu sendirian di kamar indekos tersebut. Dengan perasaan yang sedikit terpaksa, Dila Sirait kemudian berjalan sendirian menelusuri pinggiran kota yang menuju ke arah pasar. Dalam perjalanannya itu dia sempat memikirkan kondisi dari adik perempuannya yang sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Lisa Sirait seperti sedang memiliki beban yang berat di dalam hidupnya, hingga sering terlihat termenung dan meminta waktu untuk beristirahat sendirian di dalam kamar. Perubahan sikap dari adik perempuannya itu kemungkinan karena dirinya tidak kunjung bekerja setelah merantau ke negara Malaysia. Dan agensi tenaga kerja yang mengurus adik perempuannya itu selalu mengungkap janji, namun tidak memiliki kejelasan yang pasti soal pekerjaan dari adik perempuannya tersebut. Setelah berada di dalam sebuah pasar, Dila Kusuma Sirait seperti merasa ada sesuatu yang janggal di dalam pikirannya. Dirinya kemudian memutuskan cepat-cepat untuk pulang dan membeli makanan seperlunya saja di pasar tersebut. Dalam perjalanan menuju ke indekos tempat tinggalnya, perasaan Dila Sirait seketika menjadi tidak karuan. Terlebih ponsel dari kepemilikan adik perempuannya itu tidak dapat dihubungi. Setelah sampai di depan indekos, satu orang tetangga kamar mengatakan bahwa dirinya melihat satu orang pria yang keluar dari jendela kamar adik perempuannya. Saat itu Dila Sirait seketika langsung menjadi panik, dirinya kemudian bergegas untuk masuk ke dalam dan menuju ke kamar dari adiknya. Perasaan yang sudah tidak karuan itu kemudian memuncak semakin tinggi saat pintu kamar dari kepemilikan adik perempuannya itu terkunci. Dila Sirait langsung berteriak keras dan menggedor pintu itu secara berulang kali, namun tidak kunjung mendapat jawaban dari adik perempuannya tersebut. Dila Kusuma Sirait selanjutnya meminta pertolongan kepada para penghuni indekos yang lain. Dirinya meminta beberapa orang untuk mendobrak pintu kamar dari adik perempuannya. Dan setelah pintu tersebut berhasil terbuka, pemandangan yang mengerikan terlihat dengan sangat jelas di sana. Sebuah penampakan yang membuat beberapa penghuni indekos merasa sangat ketakutan, dan mereka seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Satu orang perempuan terlihat sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan sebuah senjata tajam yang masih tertancap tepat di bagian lehernya. Sirup merah juga mengucur deras dari tubuhnya dan membanjiri hampir sebagian besar kasur tempat tidurnya. Si perempuan itu juga dalam keadaan yang tidak mengenakan sehelai busana. Dan di bagian kemaluan dari si perempuan terdapat bercak putih, yang dicurigai sebagai cairan dari kepemilikan seorang pria yang menjadi pelaku atas kekejaman tersebut. Para penghuni indekos selanjutnya melaporkan atas kejadian itu ke pihak instansi terkait. Mereka juga menyelimuti tubuh dari si perempuan dan menutup pintu dari indekos tempat mereka tinggal. Sementara kakak dari korban menangis histeris dan menyesali atas kejadian yang terjadi kepada adik perempuannya tersebut. Dirinya sempat memeluk korban dan menggoyangkan tubuhnya. Dila Sirait seperti tidak percaya dengan peristiwa yang ada di depan matanya itu sendiri. Beberapa penghuni indekos mencoba untuk menenangkan Dila Sirait. Mereka menyuruhnya untuk melepas pelukan itu sebelum pihak terkait datang ke lokasi kejadian. Dila Sirait seketika termenung di dalam kamar adik perempuannya. Dirinya sangat menyesal karena sudah meninggalkan adiknya itu sendirian di kamar indekos tersebut.
Dirinya juga sempat berpikir jika pada saat itu dia tidak pergi ke pasar, mungkin kejadian yang memilukan tersebut tidak akan pernah terjadi. Dila Sirait menatap wajah dari Lisa Sirait. Wajah itu sudah berlumuran dengan banyak sirup merah di sana. Hati dari perempuan yang berusia sekitar 20 tahun itu benar-benar sangat teriris sedih. Sebab pelaku atas kekejaman terhadap adiknya itu sangat kejam dan di luar dari pikiran rasional seorang manusia itu sendiri. Dila Sirait mengutuk keras pelaku tersebut dan menganggapnya bukan dari golongan seorang manusia. Beberapa jam selanjutnya pihak kepolisian dari Malaysia akhirnya datang ke tempat indekos dari korban. Mereka kemudian mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh dari korban tersebut untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian selanjutnya meminta keterangan dari beberapa saksi dan menelusuri jejak pelaku di dalam indekos tersebut. Karena korban perempuan itu berasal dari Indonesia dan bukan bagian dari kewarganegaraan mereka. Pihak kepolisian juga berkonsultasi kepada beberapa pihak, khususnya pihak terkait dari negara asal dari korban. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pengungkapan atas kasus tersebut akhirnya menemukan titik yang terang. Pihak kepolisian kemudian meneliti dengan seksama dan menyimpulkan bahwa korban diperkosa terlebih dahulu, sebelum akhirnya dihabisi dengan cara yang paling sadis. Pihak kepolisian juga menemukan sebuah rekaman CCTV yang terpasang di indekos dari korban. Ternyata rekaman itu berhasil menangkap aktivitas yang mencurigakan dari seorang yang dicurigai sebagai terduga dari pelaku. Dari sana pihak kepolisian semakin mendalami identitas dari terduga pelaku. Mereka juga meminta keterangan dari Dila Sirait dan menunjukkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan dari indekos tempat tinggalnya. Setelah melihat rekaman CCTV itu, Dila Sirait langsung menyadari bahwa terduga pelaku adalah orang yang mereka sangat kenal. Dila Sirait selanjutnya memberitahukan identitas dari terduga pelaku dan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang agensi yang membawa mereka menjadi tenaga kerja di negara Malaysia. Setelah mendapat keterangan dari beberapa saksi dan memiliki beberapa bukti yang cukup kuat, pihak kepolisian Malaysia kemudian melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku. Hingga beberapa jam selanjutnya, terduga pelaku tersebut akhirnya bisa tertangkap di tempat persembunyiannya. Terduga pelaku yang berusia sekitar 38 tahun itu kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan terhadap korban. Diketahui dari beberapa artikel yang membahas kasus tersebut, hubungan antara pemuda yang memiliki samaran Agus itu ternyata terkait sebuah agensi ketenagakerjaan lintas negara. Pada beberapa waktu yang lalu pelaku menawarkan Lisa Sirait untuk bekerja di Malaysia, dan dirinya yang akan bertanggung jawab dan mencari pekerjaan untuknya. Namun setelah beberapa waktu dan kepindahan dari Lisa ke Malaysia, pekerjaan yang ditawarkan oleh pelaku tidak kunjung dirinya dapatkan. Lisa kemudian sering menanyakan perihal pekerjaan itu kepada pelaku, dan beberapa pertanyaan dari Lisa terkadang membuat tersinggung dan membuat sakit hati pelaku. Agus juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat kesal lantaran korban sering memarahinya terkait pekerjaan yang sedang dirinya usahakan untuknya. Dari sana pelaku mulai memikirkan sesuatu yang di luar dari akal pikiran rasional manusia itu sendiri. Dalam sebuah artikel yang membahas kejadian tersebut, di sana dijelaskan bahwa pelaku juga tergoda dengan kemolekan tubuh dari Lisa Sirait. Dirinya terkadang juga diam-diam sering melihat keberadaan Lisa dari kejauhan. Hingga pada sebuah pagi, dirinya kemudian mengintai Lisa Sirait dan mengamati situasi di dalam indekos tempat tinggalnya. Dan setelah mendapati bahwa kakak korban pergi ke pasar, dirinya kemudian memutuskan untuk menemuinya dan masuk secara paksa ke dalam kamar indekos dari korban. Lisa Sirait seketika langsung terkejut karena ada seseorang yang masuk ke dalam indekosnya. Sebelum berhasil berteriak untuk meminta pertolongan, pelaku yang bertubuh lebih besar itu langsung membekap tubuh dan membungkam mulut dari dirinya sendiri. Selanjutnya, aksi yang pelaku lakukan adalah menikam tubuh dari Lisa Sirait hingga berulang kali. Dirinya tanpa berkeprimanusiaan menghujamkan senjata tajam tersebut hingga secara membabi buta. Lisa Sirait tidak bisa melakukan apa-apa karena kejadian itu begitu sangat cepat. Beberapa luka yang berada di tubuhnya membuat Lisa seketika langsung tidak berdaya. Rasa sakit yang amat menyakitkan itu membuatnya sulit untuk bernapas. Lisa Sirait akhirnya tewas dengan cara yang paling sadis. Setelah melakukan perbuatan kejamnya tersebut, pelaku kemudian melakukan persetubuhan terhadap tubuh dari korban. Senjata tajam yang masih tertancap tepat di lehernya.
tidak menghalangi dirinya untuk menikmati kemolekan tubuh dari perempuan yang berusia sekitar 14 tahun tersebut. Lisa Sirait sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kejadian yang memilukan itu membuat miris, karena dilakukan sudah di luar batas dari seorang manusia itu sendiri. Pelaku yang sudah puas dengan melakukan kekejaman terhadap tubuh dari Lisa, dirinya kemudian memutuskan untuk melarikan diri melalui jendela kamar di indekos tersebut. Atas kejadian yang sudah dirinya lakukan terhadap korban, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di wilayah hukum kepolisian Malaysia. Dan dirinya divonis 20 tahun kurungan penjara atau hukuman mati jika terdapat unsur pembunuhan yang berencana. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran penting atas kisah dari kejadian yang mengerikan ini. Dan kejadian tersebut tidak akan terulang kembali di kemudian hari.